Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu Rosa. Pagi Miss, pagi teman-teman. Oke. Selamat pagi juga anak-anak yang ada di rumah. Sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Ya, kita masih diberi kesehatan ya, Bu Rosa dan teman-teman semua. Itu merupakan anugerah yang besar, anugerah besar sekali ya, itu kesehatan itu udah sungguh harta yang luar biasa ya. Oke. Nah, di sini kita nggak sendiri ya Bu Rosa ya. Biasanya hanya berdua atau bertiga. Nah, ini kita berlima. Nah, ini ada Gaby. Hai Gaby. Gaby, halo. Halo. Oke, lalu ada Joanna. Hai Joanna. Halo. Lalu yang paling ganteng ini ada Raka. Hai Raka. Oke. Nah, semua yang di sini sehat ya? Sehat ya? Sehat nih. Puji Tuhan ya. Oke lah Bu Rosa dan teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan SD Putra Nirmala hari Rabu tanggal 22 September 2021. Tadi takut salah nyebut tanggal. Oke, baiklah. Agar renungan kita hari ini diberkati Tuhan dan kita bisa mengikuti renungan dengan baik dan lancar. Mari kita buka renungan hari ini dengan berdoa. Nah, berdoa akan dipimpin sama siapa ya ini ya? Siapa yang mau pimpin? Siapa yang? Kakak Gaby. Oke. Silakan Gaby. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Oke, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami memuji kerahiman-Mu dan kekudusan-Mu. Engkau menghendaki supaya kami menjadi semakin sempurna dengan-Mu. Namun, kami tahu bahwa kami tak dapat mencapai kekudusan jika mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Karena itu, topanglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Engkau sendiri yang menguduskan kami. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu, menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan menggapainya dalam doa dan karya kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Gaby sudah membuka renungan kita hari ini dengan berdoa. Oke, Bu Rosa. Ngomong-ngomong, dan teman-teman di sini kok Bu Rosa aja ya, ada teman-teman. Ada Gaby, ada Joanna, dan ada. Kira-kira setelah kita buka nih renungan kita dengan doa, kira-kira kita mau ngapain ya kita hari ini? Mau bincang-bincang aja atau bagaimana agar kita semakin dikuatkan nih? Kita mau ngapain ya? Kira-kira ya. Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Supaya iman kita semakin kuat tuh apa? Kayaknya Raka tahu. Baca firman Tuhan. Betul, Joanna. Keren. Firman Tuhan kayaknya akan dibawakan sama paling ganteng. Ya, Raka siap? Raka siap untuk membaca firman Tuhan hari ini? Siap, Bu. Oke. Bacaan Injil Lukas 9 bab 1 sampai 6. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju.
Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terus, terima kasih Raka sudah membawakan Injil Tuhan hari ini dengan baik ya. Keren banget. Keren. Keren ya. Oke, nah tadi Injil Tuhan tadi ada yang ingat nggak ada satu atau dua ayat itu yang nempel itu? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu? Ada coba siapa yang tadi mendengarkan saat Raka membacakan, coba ada nggak yang menurut kalian mengena gitu? Mana? Ada nggak? Ada nggak? Debbie ada? Baby. Oke, Kakak Joanna ada? Kalau kata aku sih semuanya spesial sih. Oh, semuanya spesial ya. Luar biasa, spesial. Firman Tuhan itu selalu spesial ya. Iya, apapun yang terucap dari mulut Tuhan itu memang luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, kira-kira Bu Rosa ada nggak nih yang mau disampaikan tentang mendengar firman Tuhan? Oke, ada nih Miss. Tadi yang dibacakan oleh Raka, ada tertulis ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Begitu. Jadi kita diutus ke dunia, kita tuh harus bangga loh. Kita bangga dilahirkan lewat perantaraan mamamu, ya, atau disebut ibu, atau ada yang menyebut bunda atau mami. Itu pasti punya Tuhan tuh punya rencana khusus untuk kita dilahirkan ke dunia ini yang kaitannya dengan mewartakan kerajaan Allah gitu. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Dengan kita melakukan hal-hal baik, kita sudah sedikit untuk mewartakan kerajaan Allah gitu ya. Teman-teman yang ikut renungan di sini ataupun yang di rumah, Bu Rosa, Miss Tami percaya, yakin bahwa teman-teman juga sudah mewartakan kerajaan Allah tanpa kalian sadari, tanpa kalian rasakan. Dari hal yang baik saja, misalnya sekarang bulan Kitab Suci Nasional nih. Nah, biasanya kegiatan apa ya, Miss, kalau bulan Kitab Suci Nasional itu? Oh iya, penonton TV aja ya. Ada yang tahu biasanya yang biasa kita lakukan? Ya, ada yang mengikuti pendalaman kitab suci, ada yang setiap malam dengan keluarganya itu juga bergantian membaca ayat-ayat kitab suci, lalu ayahnya atau ibunya atau mungkin anak-anak yang akan sharing dari ayat-ayat itu. Nah, dari situ maka kerajaan Allah itu sebenarnya sudah diciptakan gitu ya. Jadi tanpa disadari dari hal kecil kerajaan Allah itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, Miss, begitu. Hanya kita sendiri yang tidak merasakan, begitu, tidak menyadari, begitu, Miss. Iya, padahal sebenarnya kita setiap hari sudah melakukan ya, sudah iya, betul. Ikut menyebarkan Injil dengan cara berbuat baik, ya, betul, iya, sip. Nah, ini kayaknya dari nona-nona mukanya ini Kakak Joanna udah berkabar mau berbagi sesuatu nih kayaknya. Iya, oke, coba Kakak Joanna ada sesuatu yang mau disampaikan nggak? Ada. Oke. Sampaikan ya, kamu mendengarkan nih. Yuk, silakan Kakak Joanna. Tadi kan Injil yang dibacakan oleh Raka menyatakan bahwa Yesus mempercaya murid-muridnya untuk menjadi pewarta kerajaan surga. Nah, di sini ada kepercayaan Tuhan kepada manusia. Teman-teman di rumah tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus Kristus itu adil loh? Karena Yesus tidak memilih orang yang mampu
melainkan orang-orang yang setia terhadap perintahnya. Begitupun kita yang menjadi murid Yesus Kristus melalui pembaptisan. Yesus mengutus murid-muridnya dengan membekali mereka untuk dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Itu artinya Allah telah berkehendak kepada kita untuk ikut serta dengan kelebihan dan kekurangan kita dalam karya penyelamatan. Jadi kita tuh harusnya tidak takut untuk memberitakan, mewartakan Injil-Injil kita, kitab suci, yang dari Allah Bapa, firman dari Tuhan, dan lainnya. Jadi kalau kalian mau jadi seorang perwata kabar keselamatan, maka kita harus meninggalkan ego, kesombongan, serta keangkuhan kita. Kita juga harus memiliki sikap yang rendah hati nih. Harus memiliki belas kasih dan percaya kepada Tuhan kalau segala rencana yang Tuhan berikan akan menjadi yang terbaik di hidup kita. Jika kita mampu mewartakan kabar baik, maka akan mendapatkan berkat yang melimpah. Ih, keren. Keren nih. Sedikit tapi padat gitu ya isinya. Iya, keren nih Kak Joana. Terima kasih nih. Nah, kita hari ini itu Tuhan mengutus kita untuk menjadi pewarta Injil ya. Nah, pewarta Injil itu nggak harus di depan mimbar berkhotbah seperti pastor atau pendeta seperti itu ya, Bu Rosa ya. Tidak harus seperti itu ya. Kita pun yang awam nih ya, yang tidak harus jadi pastor atau pendeta, kita pun juga bisa mewartakan Injil Tuhan itu dengan cara apa ya kira-kira ya? Ada yang mau sharing nggak? Kira-kira pengalaman anak-anak mewartakan Injil Tuhan melalui sikap kita sehari-hari dengan berbuat baik, selalu berkata yang baik, ya kan? Tidak berkata yang kasar seperti itu. Nah, ada yang nggak mau sharing dari salah satu nih? Ada Gaby atau Raka atau Kakak Johanna lagi atau gimana? Ada yang mau sharing? Gaby, ada pengalaman waktu membantu orang atau membantu teman begitu? Ada? Atau misalkan Gaby ini punya makanan berlebih banyak, daripada dibuang sia-sia, lebih baik kita bagi nih dengan tukang becak di depan atau dengan pemulung atau dengan siapa saja yang membutuhkan. Atau pengalaman membantu apa gitu? Membantu siapa Gaby coba? Membantu mama kah? Atau membantu papa kah? Atau membantu siapa? Atau ada yang lain mau berbagi dulu? Dari Raka atau dari Kakak Johanna ada pengalaman? Kakak mungkin udah senyum-senyum tuh, Miss. Raka ada? Raka pernah berbagi belum, Raka? Sama kakak berbagi? Pernah belum? Belum. Berbagi itu nggak harus selalu makanan ya Bu Rosa ya. Berbagi kasih sayang loh. Betul. Kasih sayang mama, kan mama nih punya 2 anak nih misalkan. Nggak boleh kasih sayang mama diminta sama Raka sendiri. Nggak boleh, tapi harus Raka mau berbagi dengan kakak atau adik itu sudah berbagi loh. Ya, iya. Jadi berbagi nggak harus selalu makanan ya Bu Rosa dan teman-temannya. Berbagi apa saja yang kita punya. Berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi kasih sayang, itu sudah berbagi namanya. Nah, ada yang lain yang mau menyampaikan sharing-sharingnya? Saya aja lah, Miss. Boleh Bu Rosa. Nah, yang tadi nih yang diceritakan dalam perenungan oleh Johanna tadi, kita harus meninggalkan rasa sombong dan angkuh. Nah, ini yang sering kita mengalami kesulitan untuk hal ini. Ya, jadi apalagi saat ini misalnya kita dalam keadaan baik-baik saja. Jadi maksudnya kondisi kita tuh ekonominya baik, lalu kita dalam keadaan sehat, biasanya kita agak sedikit sombong gitu. Jadi kita hidup seenaknya aja nih. Ya, dalam situasi yang sekarang serba sulit, kita harus protokol kesehatan ketat, kita harus belajar menghemat gitu, tetapi karena kita belum pernah merasakan kekurangan, akhirnya kita sombong. Ya, kita seenaknya misalnya
jajan apa, ada yang kita suka kita beli, ada baju yang bagus sedikit kita beli, ada yang model-model misalnya sekarang Korea-Koreaan atau apa, kita langsung mengikuti stylenya, gayanya. Nah ini berarti kita agak sedikit melenceng dari yang Tuhan mau gitu. Jadi kita tidak boleh sombong dengan keadaan yang kita miliki. Karena roda itu katanya berputar, Miss. Jadi suatu saat ada di atas, nanti bisa dia akan ke bawah. Nah, saatnya kita di bawah, kesombongan apa yang bisa kita sombongkan ke orang lain? Sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi mulai saat ini, mulai dari hari ini, kita sedikitlah menurunkan ego kita. Karena kita akan suatu saat entah kapan, mungkin kita akan berada di posisi yang paling bawah. Nah, disitulah kita akan menyadari bahwa oh kemarin saya sombong itu ternyata tidak ada manfaatnya. Hari ini saya tidak punya apa-apa. Hari ini saya hidupnya berkekurangan. Begitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus mulai dari sekarang. Puji Tuhan kita dalam keadaan yang berkecukupan. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat. Tetapi jangan dengan kondisi seperti itu kita jadi seenaknya, kita jadi melupakan hal-hal yang membuat kita menjadi nantinya itu akan menjadi kita ada di bawah. Begitu ya, Miss. Jadi kita harus menyadari bahwa rendah hati itu memang sangat penting dan belas kasih itu memang harus diterapkan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tanpa memilih-milih. Ya, begitu. Kayak misalnya Gaby nih, yang Bu Rosa dengar sering memenangkan perlombaan macam-macam ya, lalu Joanna juga begitu ya, Raka. Nah, itu misalnya kita mendapatkan sedikit hadiah misalnya uang atau apapun, ya kita berbagi nih dengan mungkin ada orang yang tidak mampu, dengan siapapun keluarga, itu sedikit akan meringankan beban. Bagi kita yang berkecukupan kita tidak merasakan itu, tapi bagi mereka uang Rp10.000 saja sudah sangat besar manfaatnya. Begitu ya. Jadi berbagi mulai sekarang harus mulai dicoba gitu. Ya, memang hal ini hal yang tidak mudah, tetapi kalau kita mau mencoba, kita pasti akan bisa. Begitu Miss sharingnya sedikit. Yes, betul sekali Bu Rosa. Ya, kita harus mau berbagi, dengan berbuat baik dengan sesama itu sudah hal kecil ya bisa membuat kita ikut serta dalam menyebarkan Injil Tuhan gitu ya. Kan hari ini kita diutus nih untuk menyebarkan Injil Tuhan. Nah, dengan mau berbagi, dengan tidak bersikap sombong, itu sudah salah satu cara kita ikut menyebarkan ajaran Tuhan. Kalau orang lain melihat kita, wah itu murid Kristus loh, tapi baik banget, tidak sombong, murah hati, rendah hati. Nah, mereka akan ikut memuliakan Tuhan. Wah, hebat ya ternyata murid Kristus tuh gitu loh. Orang Kristen tuh ternyata baik-baik loh. Nah, itu dia, kita harus menjadi penyebar Injil dimanapun kita berada ya. Menyebarkan kabar baik, menyebarkan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Begitu ya, Bu Rosa dan teman-teman ya. Setuju ya, bisa ya ikut menyebarkan Injil Tuhan dengan berbuat baik setiap hari ya. Oke, sip deh. Nah, kalau semuanya sudah setuju, sebaiknya karena waktu sudah berjalan dengan begitu cepat, kita tutup saja dengan doa ya Ibu Rosa ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dengan doa. Ibu Rosa, ya silakan Ibu Rosa. Ya, terima kasih Miss Tami. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut membantu Bu Rosa dan Miss Tami dalam renungan pagi hari ini. Terima kasih Raka, terima kasih Joanna, terima kasih Gaby sudah ikut membantu kami di sini. Teman-teman yang ada di rumah juga, terima kasih sudah selalu setia untuk mendengarkan renungan SD Putra Nirmala Cirebon. Oke, sebelum kita tutup renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa hadir dan mendampingi kami dalam setiap usaha dan perjuangan untuk kehidupan kami. Semoga berkat kemurahan-Mu, kami pun semakin mampu untuk setia kepadamu
dan menyebarkan karya keselamatan di dunia ini. Di tengah kesulitan kami, kiranya Engkau selalu hadir, Engkau mendampingi, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat untuk kami dapat melalui setiap hari-hari ini dengan penuh kebahagiaan. Ajari kami juga ya Tuhan untuk mampu mewartakan karya dan kabar keselamatan-Mu dengan selalu menebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, sehingga kerajaan surga akan selalu nyata untuk kami. Ya Bapa, kami serahkan pula seluruh agenda kegiatan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang selalu ada, mendampingi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Terima Bu kasih. Rosa. Terima kasih juga untuk Joanna, Gaby, dan Raka yang sudah bersedia ya menemani Mister dan Bu Rosa hari ini. Oke, baik. Teman-teman ini dan teman-teman di rumah, kita berjumpa kembali dalam renungan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah. Dadah semuanya.